الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allah memerintahkan kita untuk membaca. Artinya Allah memerintahkan kita untuk belajar, ya, melalui baca ada sebuah simbolik bagi kita untuk belajar. Nah, untuk mengkaji ayat ini supaya kita bisa tidak gagal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, mari sama-sama kita simak kajiannya sama guru kita Ustadz Hasan Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para guru. Mudah-mudahan guru-guru kita semua panjang umur, sehat walafiat. Mas David, host yang luar biasa, selalu menemani kita di setiap acara Cahaya Hati Indonesia Ainus TV. Jamaah, Bapak Ibu, dan juga para pemirsa Cahaya Hati yang selalu dinanti, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang Allah berikan untuk kita amalkan dan menjadi jalan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran dan juga pendidikan. Yang mana belakangan ini banyak penurunan pendidikan dari generasi-generasi kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pelajaran melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah surat dan juga ayat, yaitu surat Al-Alaq. Kita banyak diberikan pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa hendaknya manusia untuk menjalani di dalam hidupnya tentang ibadah yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan. Di sini kita sudah persiapkan tafsir Ibnu Katsir akan mengatakan dan membahas tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah dalam firman surat Al-Alaq diterangkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi semua yang ada di alam dunia ini sudah diperkenalkan oleh Allah jauh sebelum kita lahir. Kepada siapa? Kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam telah diajarkan oleh Allah untuk penciptaan alam semesta. Artinya, di dalam pemberian ilmu, di dalam transfer ilmu, kita perlu yang namanya guru. Dan guru yang menjadi mentor dari baginda Nabi besar Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dijelaskan di tafsir ini, kalau Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-sadaqata fin naum. Awal daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad
adalah mimpi yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan perintah. Sampai di dalam gua Hira, Rasul khalwat, munajat, dan pada akhirnya diturunkan ayat yang pertama dididik adalah tentang ilmu, bukan tentang yang lain. Dan ternyata di sini ada kajian bagaimana ilmu dan akhlak akan berdampingan. Baginda Nabi tidak pernah protes, baginda Nabi tidak pernah meminta apa-apa kecuali ilmu. Dan yang harus kita terima adalah hari ini ilmu sangat dianggap, mohon maaf tanda kutip, rendah oleh sebagian kita. Terlebih lagi ilmu agama. Banyak orang-orang yang menyepelekan bahwa ilmu agama adalah tidak penting. Bahwa ilmu agama adalah sesuatu yang tidak dianggap untuk membawa kesuksesan, yang padahal ketika kita tahu ilmu agama pasti kita tahu tentang ilmu dunia. Maka kata baginda Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Bil ilmi di sini adalah kalimat al ilmu, yaitu isim ma'rifat. Kalimat yang sudah jelas ilmu apa? Ilmu agama Islam. Kita tahu sholat dari mana? Dari ilmu. Tahu ibadah puasa dari mana? Dari ilmu. Tahu bagaimana mendekati Allah dari ilmu. Dan kalau kita mau mengkaji dan mengaji, ilmu yang diajarkan kepada anak-anak kita itulah ilmu yang akan menyelamatkan kita jadi orang tua. Ketika ibu mohon maaf di dalam kubur, apa akan ada ilmu matematika yang diajarkan? Ilmu bahasa Inggris? Mungkin anak ibu bisa bahasa Inggris lalu berdoa dengan wes bablas angine. Enggak, tapi yang dibaca apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu yang akan menyelamatkan kita, Pak. Bukan rumus ini, rumus itu. Bukan kalimat ini, kalimat itu, tapi kalimat agama. Dan orang-orang yang dididik oleh guru hendaknya dia memiliki akhlakul karimah, memuliakan ilmu, sebab manusia sekalipun pintar tapi dia tidak benar maka tidak akan menjadi apa-apa. Seorang guru besar Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, menjadi orang hebat bukan karena dia pintar, bukan karena dia cerdas, tapi karena dia takzim dan hormat kepada gurunya, dan beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhannya. Habibie itu enggak pernah yang namanya jauh dari Allah. Emang kita baru punya mobil satu aja, wow, tahajud lewat, subuh kesiangan. Asar di perjalanan, zuhur kerepotan, maghrib kecapean, isya tiduran. Itulah ibu. Insya Allah tidak. Maka hari ini kita belajar, ada hari ini kita diingatkan oleh ayat ini. Pertama yang harus kita kenal adalah bismi rabbik. Dengan nama Tuhanmu, la ilaha Illallah. Kenapa kita harus bertauhid? Karena kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Maka kalau kita tahu bahwa kita harus dekat dengan Allah, kita harus paham yang mengajarkan kita. Anak-anak kita diajarkan oleh guru-gurunya. Jangan sampai anak kita tidak pernah punya akhlak, tidak pernah punya adab. Benar nggak Mas David? Betul, Kiai. Betul. Di sini diterangkan oleh seorang ulama, Sadiduddin Asy-Syairazi, mengatakan, orang-orang yang pengen punya anak pintar dan benar, maka dia harus menghormati guru anaknya. Ya. Qala masyayikhuna, seorang ulama yang bernama Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi dalam kitab Ta'lim Muta'alim mengatakan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman yambaghi ayyura'iyal ghuraba'a minal fuqaha. Siapa orang tua yang pengen anaknya dia alim, dia pintar, dia benar, sukses dengan ilmunya sampai mencapai tingkat kehebatan secara ekonomi, secara kemandirian dan hartanya banyak. Satu yang harus diperbuat oleh orang tuanya adalah hendaknya dia memelihara dengan apa? Wa yukrimuhum wa yut'imuhum wa yuti'uhum syai'a. Kalau kita pengen punya anak sukses, pengen punya anak hebat, anak kita dididik sampai menjadi orang yang luar biasa, sampai hartanya banyak, karena ilmu yang dia dapat dari guru, orang tuanya harus
memberikan penghormatan kepada guru anaknya. Memberikan sesuatu yang mengenyangkan guru anaknya. Sesuatu yang bermanfaat untuk guru anaknya. Wa illam yakun ibnuhu aliman. Kalau anaknya ternyata nggak bisa jadi orang hebat, yakunu hafiduhu aliman. Nanti cucu ibu yang akan hebat. Betul nggak? Betul. Nah, jadi hari ini kita harus tahu bahwa kenapa pendidikan kita hari ini merosot, turun, terdegradasi. Karena kita menyayangi anak sehingga berlebihan dan pada akhirnya anak ketika sedikit saja dihukum oleh guru, pada akhirnya anak-anak kita dibela. Padahal itu sangat menjerumuskan. Tadi Ustaz Saiful sudah bilang, ibu sayang sama anak, lagi tidur nggak mau dibangunin. Karena kasihan. Pas begitu kebakaran lebih kasihan mana kalau dibangunin apa enggak? Dibangunin apa enggak? Bangunin. Kenapa? Bikinnya capek. Iya. Iya kan? Capek bikin, capek ngeluarin. Ngandung 9 bulan. Yang ngandung kan ibu, bener nggak? Yang hamil? Ibu. Bapak-bapak? Mau hamilin, enak aja. Dibangunin. Ya. Bangun nak, bangun. Kebakaran. Saking sayangnya. Karena itulah ibu harus lebih sayang kepada anak dengan apa? Membiarkan pendidikan adab anak kepada gurunya, dan guru ketika mendidik anaknya dengan adab yang luar biasa, cuma nyuruh sholat, cuma nyuruh ngaji, jangan dimarahin. Anak sekarang kan enggak, disentil dikit, dibilangnya apa? Digampar. Akhirnya guru gampar sama orang tuanya. Merosot moral, karena apa? Merosotnya pendidikan kepada anak-anak kita. Maka jadilah orang tua yang bijaksana untuk menyayangi guru anak-anaknya. Betul. Saya tahu Mas David udah melotot aja. Enggak, saya nanya. Jadi kalau anak lagi tidur di bangunan gitu ya? Dibangunin. Kalau di bangunan belum jadi. Tapi kalau anak tidur. Apalagi kalau sholat subuh. Iya, saya ingat harus. banget ibu saya itu kalau misalnya sholat subuh ya, itu anak itu wajib bangun Bu, Pak. Itu pas azan itu wajib bangun. Jadi kadang-kala waktu kecil kita nggak ngerti ya, lagi enak-enak tidur di bangunan. Ngeselin banget nih orang tua. Lah iya makanya, pas sekarang jadi kebiasaan. Nah itulah yang saya alami juga. Bapak saya tuh dulu keras. Bapak saya dulu tuh galak, ngebangunin tuh kalau ini nyiram. Bener. Disiram? Disiram. Ya ampun. Karena apa? Saking sayang sama anak. Hati anak gedek Bu. Iya benar. Ini gua anak tiri apa anak kandung sih. Tapi hasilnya saya rasakan setelah dewasa. Tahajud bangun subuh, jadi minta Allah kepada harta, kepada jabatan. Dan sampai hari ini alhamdulillah manfaat pendidikan orang tua. Orang tua kalau ngedidik anak tuh jangan sampai lemah. Dulu saya tanya tuh, bapak saya ada? Oh ada bapak saya no. Ada ya? Oh, ada di sini, itu yang baju putih. Assalamualum Pak. Iya, bapak saya dihukum, kaki saya dipukul. Waktu di Pondok Asidikiyah karena nggak tahajud. Kenapa kaki lu? Sakit. Siapa yang mukul? Guru. Kenapa dipukul? Enggak tahajud. Lu juga sih yang salah. Ditambahin. Bentar aku tanya dulu. Ada bapaknya? Ada no, bapak saya no. Sini Pak. Ada bapaknya. Pak bener Pak. Sini Pak. Bentar Pak. Sini, bapak Pak, saya Pak. ini. Izin ya Pak ya. Sini Pak di depan Pak sama anaknya nih kan. Jangan dipanggil dong. Kartunya kebongkar ntar. Setelah sekian lama di acara tali kasih bisa ketemu juga hari ini. Silakan Pak, izin Pak. Duduk di sini sama anaknya. Nah, Salim Muhammad. Boleh dikasih mic-nya ke bapaknya, Ustadz ya. Pak benar Pak, ngedidik sama Ustadz Hasan nih kecilnya begitu? Iya betul. Betul. Waktu kecil gimana Ustadz Hasan nih? Di Asidikiyah memang pernah sakit ya. Saya bilang lebih baik kami akan mati di pondok, surga semua. Allah. Daripada di rumah. Kita belum tentu. Iya. Ketika kakinya bengkak, bilang udah mendingan mati kita sama-sama di pondok pesantren. Ya Allah. Kamu pasti masuk surga. Ya Allah. Kalau nggak tahajud saya pukul Pak. Kalau nggak tahajud pukul Pak? Pukulnya di mana Pak? Pukulnya di mananya? Sebatas ke bawah. Oh iya. Emang anaknya ini dari kecil udah baik begini apa gimana ini ha? Maaf ini nanya doang ini. Gimana? Saya memang karomah ulama besar Banten. Buya Dimyati, saya bawa beliau berapa kali karena saya ingin anak saya menjadi penerus alim ulama. Karena ibunya orang Pandeglang. Dan didoain. Ibunya orang Pandeglang. Dan itu didoain sama orang tua, sama bapak doain terus. Bukan diludahin dia. Allah.
Akhirnya jadi ya ulama ya. Alhamdulillah. Seneng nggak Pak ngelihat anak kayak begini? Alhamdulillah sekarang, seneng. Pak? Hah? Seneng. Alhamdulillah. Jadi waktu kecil kalau ada gurunya marahin anak, Bapak marah nggak sama guru? Saya enggak marah sama dia. Malah marah Karena sama tidak dia? mungkin dimarahin kalau dia baik. Oh. Itu pemikiran saya. Dan anak saya 55 pesantren. Iya. Alhamdulillah karena di akhirat kan lebih berat. Iya betul. Untuk dihisabnya. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Oh, baik. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Makasih banyak Bapak, boleh kembali lagi tempat duduk. Allah, terima kasih Pak Salim Muhammad. Ya Iya kan, Allah. saya nggak bener, ngarang. bener. Saya tuh kalau nggak tahajud dipukul, bukan di alam. Iya, iya. Kasihan anak gua nggak tidur, biarin aja. Bangun lu, mau jadi apa udah gede, begitu. Dan alhamdulillah Bapak bisa ngerasain tadi bukan apa-apa ngelihat orang tua ngedidik anak. Ustadz juga mata sampai berkaca-kaca. Iya. Ayahnya juga ikut berkaca-kaca. Sampai Mungkin bilang juga, apa? Kalau sakit mendingan mati di pondok daripada pulang. Nih bapak saya, Allah. benar. Dan ini hasilnya Bu, Ustadz Hasan Kosasi. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Allah. Allahumma sholli wa Jadi barik itu alaih. kalau anak, ibu sayang, bapak sayang anak, didik anak dengan cara apa? Dengan cara yang tegas, bukan dengan cara yang lembut. Iya. Biar apa? Anak menjadi tempa dengan pendidikan agama dan insya Allah bermanfaat. Amin. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu ada yang nanya? Bapak mungkin. Oh, Bapak mau nanya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz mau bertanya, Siapa? bagaimana caranya mendidik bagaimana cara mengajar, Anak. bagaimana cara mengajar, mendidik dengan ala Rasulullah. Oh, bagaimana cara mengajar dan mendidik anak ala Rasulullah? Iya. Gitu. Iya. Gitu Pak ya? Iya. Tapi nggak ragu kan? Udah kok Bapak kayak agak ragu dengan pertanyaan. Ini grogi ya. Masuk TV. Ya, Bapak namanya Pak siapa? Pak Ahmad. Pak? Pak Ahmad. Pak Rahmat. Silakan pertanyaannya Pak Rahmat mungkin bisa dijawab. Ya, pendidikan anak yang pertama yaitu tadi kata Kiai Munawir Ngacir, ayyuh sinasmahu, kasih nama yang baik. Nah saya ini nama dikasih sama abah saya, itu nama dua gurunya. Gurunya punya nama Hasan Bukhari, yang kedua Haji Kosasi. Digabungin Hasan dari guru pertamanya, Kosasi dari guru kedua. Tapi Kosasi bukan singkatan, ongkos boleh dikasih, bukan. Awas ya. Iya. Jadi tabarukan dari belum lahir saya udah disiapkan nama. Biar apa? Biar seperti ulama. Ya minimal nggak jadi ulama jadi ustadz, nggak jadi ustadz jadi santri. Dan alhamdulillah saya pondok itu 2 tempat, Asidikia dengan Peloso, dan itu jumlahnya nggak sebentar, 10 tahun. Nah maka yang pertama adalah ngasih anak nama yang baik. Yang kedua, ayu addibahu, ngajarin pendidikan karakter. Yang tadi bapak saya, nggak mungkin saya dimarahin guru kalau saya nggak berbuat salah. Pasti saya berbuat. Kalau anak sekarang kan enggak, mau salah mau benar, gurunya marahin, gurunya balik dimarahin. Akhirnya apa? Anak jadi tidak berkah ilmunya. Makanya ada istilah generasi sekarang generasi micin. Karena apa? Karena kita terlalu ngasih bumbu yang gurih-gurih, enggak yang pahit-pahit. Bener enggak? Nah maka saya lagi tidur disiram, oh no, ada orangnya bapak saya. Enggak bohong, enggak ngarang, bener enggak? Enggak tahajud diomelin. Benar dia bilang saya bangunin mulu tadi. Orang katanya. sakit aja sampai begitu bilangnya. Iya. Lu mendingan mati di pondok, lu masuk surga, gua masuk surga katanya. Iya Allah. Iya kan? Tuh, kalau di rumah nggak jadi apa-apa. Iya, iya, iya. Maka saya alhamdulillah dididik sama orang tua. Terima kasih Abah. Alhamdulillah. Itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang ketiganya, kenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Pengajian-pengajian dan pondok pesantren biar mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai ilmunya, Bu. Pak, udah paham ya? Tadi ayahanda namanya siapa, Pak? Haji Tatang. Haji? Tatang. Haji Tatang, makasih banyak ya Haji Tatang. Semoga Pak Haji Tatang ini ya yang tadi apa yang beliau sampaikan juga menginspirasi kita para orang tua yang jangan gampang nyalahin guru ya. Karena bisa jadi gurunya negur karena memang banyak ada yang tidak tepat dari anak kita ya. Perlu kita nasihatin, perlu kita ajarin sampai tadi katanya. Lo sakit di pesantren mendingan lo mati di pesantren. Ini kasar Mati di kiasan. pesantren. Kiasannya ya.
lo bisa masuk surga insya Allah. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Amin, amin, untuk amin, bisa ya Rabbal mendidik alamin. anak-anak kita lebih baik. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Kiai, terima kasih Pak Haji Sama-sama, Mas Tatang, David. Pak Ahmad makasih banyak ya. Dan kita akan lanjut lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.